Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Siak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Nurlizawati dari SD Negeri 03 Minas Barat. Saya Eka Fitria SPD dari SD Negeri 02 Minas Barat. Saya Jainawati SPDIGR dari SD Negeri 2 Lubuk Jering. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Jena. Oke, bagaimana kabarnya sore ini, Bu Eka? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Bu Eka, minta waktunya sedikit ya. Sore ini kita akan melakukan coaching untuk persiapan supervisi Ibu nih dengan Bu Liza. Yang mana tahap supervisi ini ya Bu dilakukan melalui 3 tahap, pra-supervisi, melakukan supervisi, dan terakhir pasca supervisi. Tahap pertama ini saya sebagai supervisor Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, boleh ya? Iya. Boleh Bu Jena, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Bu Eka, menurut Ibu nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya, Bu Jena, kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Oke, yang Ibu kembangkan 3 ya. Nah, pertanyaan Bu Jena. berikut, nah di antara 3 ini, yang mana yang secara spesifik atau secara khusus yang akan Ibu kembangkan terhadap coachee? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, nah sekarang nih Bu Eka, terakhir pertanyaan saya. Menurut Ibu, indikator ketercapaian itu yang bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya, Bu Jena, saya ini kan sebagai seorang coach dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seorang coachee, Bu Jena. Oke ya, memberikan solusi ya. Bagus Iya. sekali Bu Eka. Nah, Bu Eka ini kan sesi terakhir pra observasi kita ya. Nah, terima kasih atas jawaban Ibu. Kita tutup dulu ya Bu Eka. Iya, Bu Silakan Jena. lanjut dengan melakukan supervisi. Semoga sukses dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Jena. Sama-sama. Baik Bu Eka, minta waktunya sedikit ya Bu. Kita akan melakukan tahap ketiga setelah pra-observasi, melakukan observasi, dan berikut ini kita akan melakukan pascanya ya Bu ya. Nah Bu, alhamdulillah ya alhamdulillah ya berakhir juga proses melakukan supervisi bersama coachingnya. Luar biasa, saya amati mantap ya. Mungkin Ibu udah terbiasa melaksanakan ini. Nah, Bu, saya kan sebagai supervisor nih Bu ya, ada beberapa yang akan saya tanyakan sama Ibu, mohon Iya. dijawab ya. Ya Bu. Nah, pertanyaan Ya. pertama, bagaimana proses coaching ini menurut Ibu? Sudahkah berjalan dengan lancar? Kalau menurut saya Bu, yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan lancar dan baik Bu. Oke, ya, bagus ya. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah melaksanakan proses coaching pada tahap kedua, melakukan supervisi ini bersama coaching, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya Bu, yang sudah saya dapatkan yaitu saya sudah menggunakan sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah menggali si koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, bagus ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi?
Yang saya ingin kembangkan yaitu Bu, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengatasi masalah yang dihadapi Koci sehingga Koci bisa menemukan masalah tersebut, Bu. Oke, mungkin perbincangan kita sampai di sini. Saya berharap ini tetap Ibu laksanakan, Ibu imbaskan ke teman yang lain. Cukup sekian ya Bu Eka. Terima kasih atas Iya. kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Jena. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Jena. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabar? Kayaknya kok galau ya? Iya nih Bu Jena. Saya lagi ada sedikit masalah nih Bu Jena. Oh iya. Zik. Sana, Zik. Sana. Bu Jena lagi sibuk Bu Jena. Enggak. Boleh saya curhat sedikit Halo. tentang masalah saya nih Bu Jena? Masalahnya apa ya Bu ya? Begini nih Bu Jena, saya kan lagi bingung nih, ya kan? Anak-anak di Mhm. dalam kelas saya itu saat jam pelajaran bahasa Indonesia, ya kan Bu Jena, mereka itu Mhm. kayaknya tidak bisa memahami materi pelajaran bahasa Indonesia yang saya berikan. Jadi cenderung kan nilai anak-anak itu kan menurun Bu Jena. Oh begitu ya Bu ya. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut seperti apa masalahnya? Eee, Anak-anak di dalam kelas saya itu Bejena disuruh membaca buku paket bahasa Indonesia, sudah kan, Ya. sudah dibaca tuh ya Bu Jena, kemudian, Mhm. saat mereka untuk memahami apa yang mereka baca itu Bu Jena, tidak bisa mereka pahami Bu Terus? Jena. Oh jadi Bu Eka pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya? Saya di sini ingin menemukan solusi dari permasalahan saya terkait dengan anak-anak di dalam kelas saya, Bu. Terus? Itu solusi yang ingin saya cari untuk memecahkan permasalahan saya sama Bu Jena. Oke, menurut Bu Eka nih, kira-kira apa yang menyebab anak-anak ini kurang termotivasi belajar bahasa Indonesia sehingga nilainya cenderung rendah? Kalau menurut saya, Bu, mungkin mereka ini kan tipe anak-anak yang suka belajar dengan melihat gambar, Ya, poster atau video-video, ya kan? Jadi ya. di saat disuruh membaca buku bahasa Indonesia dan mereka Mhm. dan mereka ingin menemukan makna dari yang mereka baca itu, mereka kayaknya kesulitan, Bu Jena. Oke, Bu Eka. Menurut Bu Ika, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apa ya, Bu Jena? Saya bingung loh. Oke, kira-kira anak-anak itu senangnya belajar yang bagaimana ya, Bu Eka? Eh, saya lihat, Bu Jena, anak-anak itu sekarang ini sedang gila-gilanya nonton video, ya kan, Bu? Oke, Nah, ya terus? jadi kayaknya kalau materi pelajaran yang saya sampaikan dalam bentuk video, bagaimana, Bu, menurut Ibu? Nah itu bisa jadi pilihannya Bu Eka. Itu bagus sekali Bu Eka. Mungkin anak-anak itu akan semangat belajar, motivasinya akan semakin tinggi kalau mereka belajar sambil menonton, bisa video, PowerPoint, atau bahkan game. Oh iya ya Bu. Wah, saya jadi semangat nih Bu Jena. Saya akan mencoba nih Bu Jena.
Oke, menurut Bu Eka, siapa yang bisa ikut terlibat untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu nih? Siapa kira-kira yang bisa bantu buat video atau PowerPoint-nya? Kayaknya saya akan meminta bantuan dari guru yang paham dengan IT. Begitu Bu Jena. Kalau untuk yang misalnya kan kalau guru yang pandai IT, mayoritas kan ibu itu bisa membuat video dari YouTube Bu Jena. Kalau PPT Wah, juga bisa. Hmm. oke. Wah, Bu Eka mantap sekali ya. Akhirnya dapat solusi juga, ya kan? Semangat ya Bu Eka. Iya, Bu Jena. Alhamdulillah, saya lega sekali hari ini, Bu Jena. Terima kasih ya, Bu Jena. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum Bu Jena, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik. Baik Ibu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini? Apa ada hal khusus mungkin yang ingin Ibu diskusikan? Ada Bu, perasaan saya sedikit gugup, saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif di kelas Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk diskusi bersama. Apakah ada hal khusus mungkin yang ingin kita bahas yang lebih mendalam Bu? Ada Bu, tapi di sesi akhir saja mungkin Bu. Oke, kalau begitu Bu, kita langsung saja Ibu ya, ke sesi tanya jawab saja ya. Apa Siap tujuan Bu. yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin menerapkan pembelajaran yang aktif secara efektif di kelas dan, memiliki keberagaman yang menarik sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, bagaimana Ibu mengembangkan kreativitas dan inovasi? Saya akan, selalu mengembangkan, keterampilan saya serta mencari informasi mungkin, Bu. Oke, Bu Jena. Kalau begitu, dalam mengembangkan kreativitas ini, apa ada tantangan yang Ibu hadapi? Saya masih belum mampu menerapkan pembelajaran aktif, Bu, secara efektif di kelas yang memiliki keragaman siswa. Saya juga belum memiliki banyak ide untuk mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, Bu. Oke, baik, Bu. Menurut Ibu nih, apa Ya, langkah Bu. yang harus dilakukan atau yang harus diambil untuk mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah kita bahas tadi? Saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, saya akan mencari mentor untuk membantu saya dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, Bu. Oh, berarti Ibu membutuhkan mentor ya. Terus bagaimana Iya, Bu. Ibu memastikan bahwa rencana Ibu ini akan berhasil? Saya akan melakukan evaluasi mungkin Bu, terhadap rencana aksi saya, serta meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru yang lainnya, Bu. Oke, baik. Saya akan membantu Ibu ya untuk mencari mentor yang bisa mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Eh, Baik Bu, terima kasih. oke Bu. Bagaimana Ibu Jena dalam menjaga komitmen ini? Saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif di kelas secara bertahap dan meminta umpan balik dari rekan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan saya dalam mengembangkan media pembelajarannya, Bu. Baik Bu, jadi kan kita sudah berbincang-bincang nih mengenai permasalahan yang telah Ibu hadapi ya. Terus bagaimana Ya, perasaan Bu. Ibu setelah kita melalui sesi ini? Saya bertekad untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi secara maksimal. Tentunya saya sedikit, rileks ya, Bu. Oh, baik Bu, luar biasa ya Bu ya. Saya juga senang mendengarnya itu ya. Semoga
lancar apa yang Ibu harapkan dan saya yakin Ibu pasti bisa. Insya Oke, Allah. Ibu. Siap, Bu. Oke. Ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Tidak, Bu, cukup. Terima kasih ya, Bu. Oh ya, sama-sama Bu Jena, sukses untuk ke depannya. Amin. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.